Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kemudian kita lanjutkan pada bahasan berikutnya berkaitan dengan bermuka dua. Ya, kita lanjutkan pada bahasan berikutnya berkaitan dengan bermuka dua. Hadirin bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ya kita tak jarang menemukan orang yang bermuka dua. Artinya apa yang ditampilkan itu berbeda dari hakikat dirinya yang sebenarnya. Ya, bisa jadi ketika dia bertemu pada sekelompok orang menampilkan muka yang berbeda, tapi ketika bertemu dengan manusia yang lain dia menampilkan muka yang berbeda begitu. Ya, kayak bunglon lah gitu ya. Atau misalnya dia sering menampilkan dirinya itu berbeda dari hakikatnya yang sebenarnya gitu. Sebetulnya dia adalah orang fasik, akan tetapi ketika dia tampil di hadapan manusia seolah-olah dia adalah orang yang paling alim, orang yang paling soleh begitu. Ya. Tentu ini adalah kemunafikan tentunya ya. Hadirin bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu biasa bermuka dua, itu punya motif-motif tertentu. Banyak sekali motifnya. Apakah motifnya untuk kesenangan atau ada motif lainnya seperti untuk menjadi penjilat gitu. Ya. Ketika berhadapan dengan orang lain, ya, dia memasang muka yang lain, tujuannya menjilat, akan tetapi ketika dia bertemu dengan sekelompok lainnya yang kontra dengan kelompok sebelumnya, dia juga memasang muka yang beda dengan tujuan untuk menjilat begitu. Ketahuilah kata Nabi SAW, orang yang paling buruk nah pada hari kiamat adalah orang yang bermuka dua. Orang yang bermuka dua, di mana dia ya tidak menampilkan hakikat dirinya yang sebenarnya begitu. Ya, Nabi SAW bersabda, "Watajiduna syarran nasi dzal wajhaini, alladhi ya'ti haula'i biwajhi wa ya'ti haula'i biwajhi." Kata Nabi SAW, dan kalian akan mendapati seburuk-buruk manusia pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bermuka dua. Orang yang bermuka dua. Itu ketika orang itu mendatangi suatu kaum dengan satu wajah. Tapi ketika mendatangi kaum yang lain, dia memasang wajah yang berbeda. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, yang lainnya. Dan di antara ancaman, dan ini juga termasuk ciri-ciri bagi orang yang bermuka dua nanti pada hari kiamat. Mereka memiliki ciri-ciri khusus. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man kana dha wajhaini fid dunya kana lahu lisanan yaumal qiyamati min nar." Kata Nabi, barang siapa memiliki dua wajah, maka pada hari kiamat kelak dia akan memiliki dua lidah dari api. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, nanti orang yang memiliki orang yang bermuka dua ketika di dunia, mereka memiliki ciri khusus nanti pada hari kiamat. Itu mereka memiliki dua lidah api, dua lidah api. Ya. Dan ciri-ciri yang seperti ini sudah umum disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Pemakan riba nanti pada hari kiamat seperti ini, begitu. Pezinah nanti pada hari kiamat seperti ini ciri-cirinya. Orang yang suka meminta-minta tanpa ada uzur seperti ini ciri-cirinya. Ya. Dan banyak sekali. Ya. Dan ini diantaranya, itu orang bermuka dua nanti pada hari kiamat, ciri-cirinya apa? Nanti mereka memiliki dua lidah. Lidah itu dari api. Hadirin bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang muslim itu harus menampilkan apa adanya. Apa adanya dalam artian bukan berarti misalnya seseorang itu misalnya pelaku maksiat, kemudian kemaksiatan yang dia tampilkan kepada manusia, bukan begitu. Akan tetapi mestinya seperti ini. Dia mesti berusaha untuk menampilkan sisi terbaiknya. Apakah dia dikala dalam kondisi sendirian atau ketika di hadapan manusia. Yang menjadi persoalan di sini adalah ketika dia di dalam sendirian, tidak ada orang lain yang melihatnya.
dia bermaksiat di kala itu. Akan tetapi ketika dia datang di hadapan manusia, berada di hadapan manusia, dia tampilkan dengan penampilan terbaik, begitu, dengan akhlak yang terbaik, seolah-olah tanpa celah begitu. Ini yang menjadi persoalan. Ini yang menjadi persoalan. Mestinya seseorang itu ketika dia dalam kondisi sendirian di mana tidak ada orang lain yang melihatnya, dia mestinya tetap menjaga dirinya sebagaimana dia menjaga dirinya ketika di hadapan manusia begitu. Oleh karena itu, orang yang seperti ini adalah orang yang sangat berbahaya sekali. Ya. Orang seperti ini adalah orang yang berbahaya. Kenapa demikian? Karena mengindikasikan adanya kemunafikan di dalam perbuatannya. Nifak begitu, ya. Maka orang seperti ini akan sulit dipercayai, akan sulit gitu, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dari Abu Hurairah, ya, la yanbaghi lidzil wajhaini an yakuna amina. Orang yang memiliki dua wajah sebaiknya tidak dipercayai. Orang yang memiliki dua wajah sebaiknya jangan dipercayai. Kenapa demikian? Lebih parahnya, orang yang memiliki dua wajah itu bisa menjadi dia pengadu domba gitu loh. Dia berusaha mengadu domba dua kelompok karena dia memiliki kepentingan di situ. Dia memiliki kepentingan di situ. Itu dari sisi yang lain. Ya. Tapi ada orang juga yang bermuka dua. Ketika dia dalam sendirian dia berbeda dan ketika di hadapan manusia dia berbeda. Dalam artian ya, ya udah dia ketika di dalam kondisi sendirian tidak ada orang yang lain melihatnya, dia menampilkan dirinya itu seadanya. Dia bermaksiat, dia melakukan ada berbagai macam. Tapi ketika dia keluar di hadapan manusia, dia tampilkan, dia permak dirinya seolah-olah dirinya itu adalah orang alim, orang soleh. Dan itu sering kita temukan gitu loh. Di mana ada orang ketika kita bersama dengannya, ya, ketika kita berdua dengannya, itu berbeda ketika dia keluar menampilkan dirinya. Maka orang seperti ini adalah orang yang berbahaya sekali. Ya, Bilal bin Sa'ad rahimahullah taala, beliau ini adalah seorang tabi'in. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dzul wajhain, yang memiliki dua wajah. Apa kata beliau? La takun za wajhaini wa dza lisanaini tuzhiru lin-nasi liyahmaduka wa qalbuka fajir. Kata Bilal bin Sa'ad, janganlah engkau menjadi orang yang mempunyai dua wajah dan dua lisan. Engkau menampakkan hal terpuji di depan orang, padahal hatimu itu penuh dengan kemaksiatan. Ya. Artinya ketika dia di dalam kondisi sendirian, atau memang di dalam hatinya begitu, sebetulnya penuh dengan kefajiran, dengan kemaksiatan. Akan tetapi ketika dia tampil di hadapan manusia, seolah-olah dia itu adalah orang yang soleh, orang yang taat begitu. Sedangkan ketika di hadapan Allah, ketika di dalam kondisi sendirian, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, orang seperti ini berarti adalah orang yang bermuka dua. Beda di hadapan manusia. Akan tetapi ketika di hadapan Allah, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan kata lain bahwa orang yang bermuka dua, ya, orang yang bermuka dua berarti dia termasuk orang orang munafik. Baik munafik dalam i'tiqad atau amali. Baik kemunafikan di dalam keyakinan atau kemunafikan di dalam amalan. Gitu kan? Ya. Misalnya nifak i'tiqad, ya.
Dia menampakkan dirinya sebagai seorang mukmin, padahal di dalam hatinya itu menyembunyikan kekufuran. Ya. Atau misalnya ada seseorang yang pura-pura masuk Islam gitu kan, padahal hatinya itu benci kepada Islam. Maka ini nifak yang i'tiqad, kemunafikan di dalam keyakinan. Dan ini bisa juga bermuka dua. Gimana orang seperti ini bermuka dua? Ketika bertemu orang Islam, dia menampakkan kecintaannya kepada Islam. Akan tetapi, ketika dia bertemu dengan musuh Islam, dia menampakkan kebencian kepada Islam. Maka jatuhnya munafik. Ada nifak amali, itu nifak di dalam perbuatan, yaitu dia menampakkan seolah-olah dirinya itu soleh. Dia menampakkan dirinya itu seolah-olah soleh. Padahal di dalam hatinya itu dia menyembunyikan kefajiran atau kemaksiatan. Baik nifak i'tiqad atau nifak amali masuk dalam dzul wajhain yang bermuka dua. Kenapa orang yang ketika berhadapan dengan manusia dia seolah-olah soleh, ketika sendirian dia bermaksiat, itu termasuk munafik? Karena dia menampakkan warna yang berbeda ketika dia di hadapan Allah dalam kondisi sendirian dan tidak ada orang lain melihatnya, dan dia menampilkan hal yang berbeda lagi ketika dia tampil di hadapan manusia. Ya. Oleh karena itu hendaknya kita sebagai seorang mukmin jangan sampai memiliki karakter yang buruk ini, bermuka dua. Karena apabila dia sudah ada pada diri kita, pada diri seseorang, maka ini karakter yang buruk sekali. Dan kita tahu ya, istilah bermuka dua saja, ini konotasinya udah negatif gitu loh. Kita punya teman misalnya. Teman kita itu, ini misal saja. Bisa saja menampilkan hal yang berbeda ketika dengan kita, dan menampilkan hal yang berbeda ketika bersama dengan temannya yang lain. Ya, maka sebagian para ulama menyatakan bahwasanya adu domba atau namimah ini bisa juga termasuk dalam dzul wajhain. Bisa. Kenapa demikian? Karena kalau orang mengadu domba kan dia menampakkan wajah yang berbeda. Misalnya antara pihak A dan B ini berseteru. Ketika dia bersama dengan pihak A, dia menampakkan loyalitas dan mengompori agar memusuhi pihak B. Tapi ketika dia pergi ke pihak B, dia menampakkan loyalitas dan mengompori agar memusuhi pihak A. Pihak A gitu. Makanya sebagian para ulama yang menyebutkan namimah ini termasuk dzul wajhain. Ya. Adapun orang yang menampakkan sikap proporsional, ya, ada sikap yang menyerupai bermuka dua, akan tetapi tidak masuk di dalam bermuka dua. Misalnya seseorang yang menampakkan perilaku yang proporsional. Misalnya seperti apa? Misalnya seorang suami itu ketika berada di luar rumah, dia mesti menampakkan kewibawaan gitu loh. Karena dia membawa kehormatan keluarga. Akan tetapi ketika dia berada di rumah, maka dia memiliki tampilan yang berbeda, jenaka misalnya. Ya. Dia hangat orangnya dengan anak dan istrinya. Gitu. Ya. Itu tidak termasuk di dalam memiliki dua wajah, dzul wajhain. Kenapa? Karena dia di sini bersikap proporsional. Proporsional. Atau misalnya, tentu berbeda antara tata cara berbicara kepada rakyat biasa dan berbicara kepada pejabat. Beda. Kepada umaro, beda. Tutur katanya beda, susunan kalimatnya beda.
Ini tidak termasuk dalam bermuka dua. Kenapa? Karena proporsional juga itu penting. Atau misalnya ketika kita berbicara dengan anak kecil dan orang dewasa, tentu berbeda pilihan katanya, diksinya itu beda. Kan nggak mungkin antum ketika berbicara dengan anak SD dengan bahasa anak kuliahan, kan nggak mungkin. Nggak bakal nyambung, nggak bakal sampai gitu loh. Maka pilihan kata berbicara kepada mahasiswa berbeda, berbicara kepada anak SD beda. Itu bukan dzul wajihain. Itu perilaku yang proporsional. Ya. Sama halnya ketika kita berbicara dengan teman kita dan berbicara dengan orang tua kita, itu beda. Kalau berbicara dengan orang tua kan penuh dengan penghormatan gitu kan. Kalau dengan teman ya bahasanya itu bahasa percakapan santai gitu loh. Ya, beda. Ini bukan bermuka dua akan tetapi menempatkan seseorang pada pada posisinya, menempatkan seseorang pada posisinya. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasallam, anzilun nasa manazilahum. Tempatkan orang itu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Perlakukan orang sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ya, ini hadis doif ya, tapi maknanya benar. Kita mesti menempatkan orang sesuai dengan porsinya, gitu loh. Maka ketika kita kan nggak mungkin kita berbicara dengan pejabat dengan gaya bicara dengan anak TK, guru TK misalnya, ngomong dengan pejabat dengan gayanya ketika dia mengajar anak TK, nggak nyambung, bukan nggak nyambung, aneh gitu loh. Karena tidak sesuai dengan porsinya. Begitu juga gitu kan. Kalau bahasa, nggak usah jauh-jauh deh ya. Kalau bahasa kita chat di WhatsApp itu berbeda dengan bahasa lisan ketika kita berbicara dengan orangnya langsung. Antum punya dosen misalnya. Masya Allah ya di WhatsApp pasti ngirim pesan ke dosen tuh di chat itu pasti bahasanya itu dijaga betul gitu kan. Nggak ada singkatan, ya luar biasa gitu, sopan. Akan tetapi ketika kita bertemu dengan orangnya langsung, dosennya langsung, ya udah santai aja mengalir aja gitu loh. Itu bukan dulu wajahain, akan tetapi menempatkan diri atau menempatkan orang sesuai dengan porsinya. Ya. Begitu juga dengan perintah para salaf yang dicontohkan oleh para salaf gitu. Untuk berbicara sesuai dengan tingkat pemahaman lawan bicara kita. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Hadithun nasa bima ya'rifuna atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh." Kata beliau, bicaralah kepada orang sesuai dengan apa yang dipahami. Apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Kata Ali. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita berbicara dengan manusia dengan tingkatan yang berbeda, maka tata cara, diksi yang digunakan itu mesti berbeda. Itu mesti berbeda. Maka kalau misalnya kita berbicara dalam lingkup akademik misalnya, ya, dalam lingkup akademik, berarti kalau kita mengeluarkan istilah-istilah akademik yang asing itu nggak apa-apa, ya, nggak ada masalah. Karena memang proporsinya begitu, porsinya begitu. Akan tetapi ketika terjun ke masyarakat yang kebanyakannya hanya lulusan SMP, lulusan SD, maka kan nggak mungkin kita berbicara kepada mereka dengan bahasa akademik. Akan sulit dipahami, maka kita sederhanakan bahasa kita. Disederhanakan. Itu bukan dzul wajihain. Akan tetapi itu adalah menempatkan manusia pada tempatnya. Ya. Yang dimaksud dengan bermuka dua adalah di dalam konteks ketika kita menampilkan diri kita tidak sesuai dengan yang sebenarnya begitu. Dalam artian terdapat kemunafikan di situ. Itu loh. Ya.
Ketika sendirian, dia menampakkan kemaksiatan kepada Allah. Tetapi ketika di hadapan manusia, dia menampakkan seolah-olah dirinya itu adalah orang yang soleh. Adalah orang yang soleh. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari dzul wajhain, yang bermuka dua. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, ya. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kekuatan untuk beramal soleh, sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang sukses ketika keluar dari Ramadan, ya. Dan sekarang ini puasa keberapa? Puasa ke-19, ya. Puasa ke-19 berarti ya kurang lebih 10 atau 11 hari lagi gitu. Ya, Ramadan sebentar lagi gitu. Dan ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita lah gitu kan. Dan memanjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu kembali pada Ramadan berikutnya dan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati Ramadan yang tengah kita jalani ini dan sebentar lagi akan berakhir ini. Hada wallahu a'lam bissawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan tersebut. Wallahu a'lam bissawab.